COVID yang begitu sulit aja kita bisa kerja kok, apalagi dalam keadaan tenang begini. Nah, yang penting jangan terlalu banyak cerewet, terutama pengamat-pengamat terus cerewet aja, nggak ada datanya yang jelas, terus ribut aja. Jadi kita duduk dulu, lihat. Oke, sejenak kita tinggalkan isu-isu di arus utama nih. Dan di Sabtu yang menyejukkan ini, malam Minggu, Om Begawan pengen merespon apa yang disampaikan oleh Opung Luhut. Beliau yang di pemerintahan sebelumnya jadi Menko Maritim, yang sekarang punya 2 jabatan. Pertama jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, dan jabatan kedua itu Penasihat Khusus Presiden bidang digitalisasi. Dan pada akhir-akhir ini, tensi kemarahannya meninggi. Naik, suka nesunan itu Opung Luhut ini. Padahal waktu menjabat Menko, kita hampir tidak pernah tahu bagaimana cara dia marah. Lalu mengadukan sebuah podcast, itu tidak sambil marah loh. Enggak. Dia bisa menyembuhkan kemarahannya. Apa penyebab kemarahan pria mantan militer ini? Rupanya ada kejengahan, ada rasa tidak terima, ada jiwa korsa. Saat pemerintahan Prabowo Gibran diterpa berbagai sorotan, berbagai kritikan. Dia menyebut para pengkritik itu terlalu cerewet. Nah, yang penting jangan terlalu banyak cerewet, terutama pengamat-pengamat terus cerewet aja, nggak ada datanya yang jelas, terus ribut aja. Tanpa basis data yang kuat. Padahal pemerintah butuh ketenangan, butuh bekerja buat ngerantasi masalah. Ini Om Begawan sebagai salah satu konten kreator yang rutin menyampaikan kritik loh. Kan yo kaget sama pernyataan Pak Luhut ini. Masa tukang kritik kok dilok nih, disebut cerewet. Lah kalau tukang kritik meneng wae kan namanya bukan kritik gitu loh. Bahasa lain mungkin berisik itulah. Lah mestinya Opung itu sadar diri, introspeksi, jeli melihat banyak kritik yang dilontarkan. Harusnya sebagai masukan, sebagai introspeksi. Nah di dunia modern kritik itu hal biasa, apalagi dalam kehidupan bernegara yang tidak boleh itu memfitnah, menuduh, menstikla buruk, atau menyampaikan sesuatu tanpa bukti pendukung kuat. Yang dilarang itu menghasut dan mengadu domba, nah itu nggak boleh. Pemerintahan itu tak dukung, bila ada pihak yang mengadu domba, dilaporkan saja ke polisian. Nek ragilem dikritik ya gak usah jadi pejabat. Mundur itu, malah orang terbebani. Beneran ini, seiringan itu usia Bapak kan sudah 77 tahun. Sudah lansia, lebih tua dari presiden kita. Bapak juga sudah punya segalanya loh, anak cucu juga sudah sukses semua. Andai kan memang dirasa berat, ya sudahlah. Serahkan sama yang muda-muda. Kami ini mengkritik ke pemerintahan Prabowo Gibran loh Pak. Bukan ke Pak Luhut. Nah, kenapa Bapak yang marah-marah itu? Slow aja lah, jadi manusia santai. Wong kritik ya kami berikan itu, pasti. Tidak ngaruh pada pendapatan para pejabat kok. Memangnya negara menerapkan aturan. Kritik yang ditujukan ke pemerintah akan mengurangi gaji. Atau tunjangan pejabat terkait lagi, boten toh. Enggak toh. Lah masih mendingan tuh posisi Pak Luhut ini. Dikritik tapi masih ada 2 jabatan yang gajinya nggak tahu double atau tidak, saya nggak ngurus itu. Ya bayangkan bekas bos Pak Luhut, sorotan diberikan banyak pihak loh, bebannya berat banget, malah lebih berat dibandingkan waktu masih jadi presiden. Gue yang dablek wae itu. Ya itu mantan presiden ke-7 itu dikritik dablek wae. Ya mesti Om Begawan tahu lah, Pak Jokowi sih pengen anaknya jadi presiden untuk tahun 2029. Wes rapopo. Ya harusnya sekolah lagi lah supaya dapat gelar kalau mau jadi presiden. Nah sementara mantan Menko ini nggak punya kepentingan politik loh sebenarnya. Lah apa marahnya Pak Luhut itu disebabkan jiwa korsanya, pembelaan sebagai sesama prajurit. Ikut sakit hati presidennya yang dulu juniornya di militer dibelejeti mungkin dikritik. Nah, ini menerapkan hal yang kurang pas Pak. Kami ini mengkritik Pak Prabowo itu artinya mencintai Pak Prabowo.
Mengkritik Pak Prabowo itu artinya mendukung Pak Prabowo. Ya, toh. Mengkritik Pak Prabowo itu artinya kami punya komitmen mendukung Pak Prabowo. Ya mungkin kalau jenengan merasa begitu, itu terapan yang kurang pas, tidak tepat punya rasa solidaritas seperti itu. Nah, sebagai rakyat, kami ya bolehlah cerewet. Malah harus iyik, ribut terus. Tak boleh lelah menilai kinerja pemerintah. Oh, diri rewangi iyik, wae pejabat-pejabat sewani korupsi. Apalagi rakyat menenggelenggem, diam sejuta bahasa. Lah wong dasarnya jelas banget. Cara kerja para pembantu presiden itu belas ora jejeg. Ya harusnya itu Opung Luhut juga ikut ngeleke itu ngingetin itu, menasehati. Tuh para pembantu presiden tuh. Nek kerja yang bener dong, jangan asal-asalan. Lah, bila menteri, wakil menteri, utusan khusus atau pejabat lain kerja bener, yo kami itu diem aja. Malah yang kami sampaikan itu pujian, sanjungan, mengapresiasi hasil kerja pemerintah. Seperti waktu dulu ada Menteri Susi, tenggelamkan, kami puji karena berani kerjanya bener gitu loh. Masa iya Pak Luhut turut keberatan? Kami ini menilai program makan bergizi. Lah kok mau ngeritik disuruh nunggu, nggak boleh cepet-cepet. Lah Pak Luhut nggak baca nih, saat durunge program ini melaku. Sebelum program makan bergizi berjalan, wis ada korban penipuan atas nama program makan bergizi loh. Nah, sudah ada korban itu. Ini korban materi loh Pak. Kami harus nahan diri gitu. Nah kemarin ada korban keracunan makan bergizi. Ada di Sukoharjo dan Nunukan. Bapak tahu gak itu? Ya itu memang terjadi di 2 kabupaten kok. Di Sukoharjo dan Nunukan Kalimantan Utara. Tapi tidakkah ini mengkhawatirkan? Program baru berjalan 10 hari loh Pak. Belum ada 2 minggu. Terus ada yang keracunan. Apa gak horor itu? Lah apa dikira gak berdampak pada orang tua? Ya saya ini genah wis ada merasa was-was tuh para orang tua itu. Jadi takut akan menikmati makan bergizi gratis dari pemerintah ini. Ya gini ini para orang tua siswa. Tiap pagi mesti kan berpesan. Meling sama anaknya. Ledro, sebelum makan dimaem dongo sik ya, dicicipi sayure. Sidik aja, sedikit aja, dirasake dulu. Ngomong gurumu, kalau mambu atau basi ya bilang aja basi itu. Kalau kamu takut makan, ya dibungkus, minta dibungkus bawa pulang. Daripada nekat dimakan, malah keracunan dibawa ke rumah sakit. Ya moga-moga nggak ada kejadian seperti ini lagi lah. Besok-besok malah izin nggak masuk, malah repot. Sing rugi kan ya anak-anak itu sendiri. Lalu bagaimana masa malah disuruh diam kalau hal-hal seperti ini, nggak bersuara. Ada kasus siswa pada keracunan, biar orang tua nggak gelisah itu. Salah besar Pak. Kan di episode sebelumnya bola bali tak warning tuh, guru nyobain dulu lah, dites rasanya piye. Sekarang tolonglah guru ngalah, nyoba tuh, merasakan dulu rakitang sedikit. Daripada bablas begini nih, dampaknya bikin banyak orang tua khawatir, nggak tenang. Akhirnya orang tua di rumah gelisah. Kalau pas bayangkan anaknya makan makanan bergizi, jangan-jangan keracunan, jangan-jangan makanannya nggak enak, jangan-jangan anaknya nggak doyan, dan sebagainya. Lah Opung ini gimana dengan ini semua? Nggak boleh kami kasih kritik-kritik. Salah itu. Lah coba gimana buat menjagani kasus-kasus tidak terulang. Kan kita nggak dengar apa pernyataan Ketua Badan Gizi Nasional yang kemarin telah berkomentar banyak itu. Malah Opung nuduh yang tukang kritik dulu jabat maling juga. Bukan gitu loh. Tukang kritik itu kalau jadi pejabat ya maling juga, wah gitu omongnya. Wah ini sebutan atau pernyataan yang mesti didalami loh Pak. Ini maksudnya gimana ini? Kalau para pengkritik kalau jadi pejabat pasti nyolong duit negara juga, ini maksudnya gimana nih? Apa sekarang pejabat-pejabat sekarang juga maling semua nih? Suka nyolongin duit negara nih.
Om Begawan jadi konten kreator, bukan mau jadi pejabat. Nyari kursi di dewan, enggak. Di rumah kursi saya banyak itu. Ya ini tak akui. Saya Begawan konten memang ya untuk mencari penghasilan juga boleh dikatakan begitu, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah Om Begawan konten itu untuk menyuarakan, untuk menyalurkan termasuk hobi dan juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu yang penting. Tapi ingat loh, sesuatu itu Tuhan yang akan memberikan kecukupan bagi saya. Wah, mau ada yang kontrak saya ya monggo. Ya kami ini nggak kayak Rudi Valinka, buzzer yang siap dikontrak pejabat, bukan. Buat jadi staf ahli, enggak. Ada pengalaman Opung, ada pejabat yang nyolong. Kalau memang ada yang begitu, sebut saja siapa itu. Kasih nama atau dulu pernah jadi apa. Sebutkan itu pejabat-pejabat yang suka maling buat negara, uang negara. Nah, tanpa menyebut nama itu bisa jadi bola panas nanti. Bola liar, ngena siapapun. Dikira semua pejabat itu maling uang negara. Ya, misalnya nih, apa Profesor Mahfud atau Bu Risma atau Pak Abdullah Azwar Anas atau siapa lah. Justru Pak Luhut cemplung tanpa nyebut nama itu kan nggak bener. Dan kritik dilempar, kinerja berbagai bidang atau menteri-menteri yang menjabat tidak berjalan seperti yang diharapkan. Nah, misalnya ini kita ngeritik Bung Miftah Maulana, si utusan khusus yang sekarang mundurkan diri, akhirnya mundur. Itu kami pengkritik, ya salah kalau kritik hal-hal seperti itu, ya kan enggak. Dalam hal arogannya pengawal Raffi Ahmad yang nunjuk-nunjuk driver taksi itu, kayak gitu mau dibiarkan. Ya mestinya dia diminta mundur saja lah. Pegawai mobil kosong pejabat wae ngono, nah gimana nanti di dalamnya ada pejabatnya yang bersangkutan, apa dialah dikuasai semua loh. Lah kalau kayak gini kan Opung Luhut kok diam aja. Bila ada menteri yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, ya itu ya Pak Luhut harus ikut-ikutan untuk memberikan peringatan pada mereka. Mengkritik mereka juga nggak apa-apa. Nah itu masih ada lagi tuh kasus pagar laut yang di Tangerang, di Bekasi, terakhir di Pulau Kapuk C. Kepala Staf Angkatan Laut Menteri KKP. Nah, kok cuma ngancem-ngancem tok. Belas nggak berani memanggil apa nemu yang memagari laut kita. Apa pagarnya ya dibongkar. Ya udah itu. Masih ada tuh berdiri dengan tegak. Ya ini Opung Luhut harusnya ikut berkomentar. Ini kerjaan siapa ini? Yang merugikan masyarakat banyak, terutama para nelayan. Kayak gitu apa bener dibiarkan, Pak? Nggak dikritik. Ya harus dikritik. Apa Opung Luhut kangen masa Orde Baru? Tukang kritik bakal dihabisi semua sama kekuasaan kan ya enggak. Kita demokrasi kita sudah maju, Pak. Bukankah di periode pertama Jokowi waktu masih jejak kerjanya itu, bagaimana 2014 hingga 2019 yang muncul di medsos mayoritas duduk kritik, tapi fitnah waktu itu. Iya. Apa Opung jadi pejabat tahun 2014 pas itu jadi kepala staf kepresidenannya, gak merasa jengah itu, merasa gelisah dan bersuara, buktinya gak masalah kok. Kenapa sekarang Opung bersikap beda? Nah sudah tak sanggup nanggung beban ya istirahatlah. Dia digantikan yang muda-muda. Opung Luhut kan bersedia menjabat bukan disebabkan butuh duit toh, enggak toh. Wah kan kekayaannya sudah begitu banyak. Kritik itu ibarat jamu, Pak. Obat tombo kalau bahasa Jawa. Agar pemerintah itu makin sehat. Beda kalau yang muncul orang perongrong negara, kelompok pemberontak yang berencana mau kudeta, silahkan dihabisin. Kami ini bersuara disebabkan memang ada yang mesti kita suarakan. Nah sebagai seorang yang rutin baca berita, nah ini ada kecurigaan nih di hati Om Begawan. Kemarahan Opung Luhut ini aslinya tidak bersumber dari kritik-kritik ke pemerintah loh, kelihatannya ini kalau menurut analisa saya itu.
Tapi disebabkan apa? Disebabkan dibangunnya sistem aplikasi baru di sektor perpajakan. Saya kira itu yang namanya Cortex lagi jadi sorotan loh ini. Dan yang menilai tidak hanya para pelaku usaha dalam negeri. Bank Dunia saja malah ikut menilai buruk. Padahal aplikasi Cortex ini dibiayai dengan anggaran gede tuh. Lebih dari 1 triliun. Harapannya dengan model penataan secara online, pemasukan negara bisa tembus 1.500 triliun untuk 5 tahun ke depan. Lah kok di perjalanannya malah banyak dikeluhkan para pelaku usaha. Lah sekarang, wis ada pihak-pihak yang nyoba bikin penipuan. Ya menyaruh sebagai aplikasi palsu Cortex itu. Malah Bank Dunia menilai, cara pengumpulan pajak kita itu secara setara dengan Nigeria, negara Nigeria. Akibatnya penilaian tersebut, dia tersinggung. Pak Luhut, Pak Opung Luhut itu tersinggung. Kalau disamakan dengan setara Nigeria. Nah, tetapi ini cuma ceritanya Pak Luhut. Kita kan nggak tahu. Di hadapan Bank Dunia, kita nggak tahu gimana sikapnya. Sistem penarikan pajak baru yang sistem digarap sama DJP atau Dirjen Pajak. Dan waktu diimplementasikan banyak pelaku usaha sambat. Bingung, bengok-bengok itu. Mengeluh dan sebagainya. Dirjen Pajak sendiri yang sudah minta maaf sebenarnya. Dan berjanji segera membenahi beberapa yang tersumbat. Lambok para pejabat negara ini loh. Andai ada sorotan ke pemerintah, jangan antipati dulu. Moh duluan. Yang paling penting sebenarnya dari kritik yang datang, dengarkan dan pahami dulu apa yang disampaikan. Andai kritik ini murni memberi penilaian, kayak modelnya ngompol yang saya bawakan, setidaknya kan berterima kasih loh. Sudah dikritik, bisa introspeksi kalau ada yang kesalahan. Itu. Yang kedua, kadang pengkritik itu ngasih masukan loh. Tidak sekedar beropini saja. Karena kritik itu menganalisa dulu dengan data-data yang ada. Sehingga muncul solusi yang diberikan kepada yang dikritik. Coba dengarkan. Channelnya Profesor Renals Kasali. Ya saya nggak tahu kenapa kok hilang dari YouTube. Tak nyari-cari nggak ada. Itu kritik-kritiknya sering disertai opsi-opsi. Atau tindakan yang mungkin bisa diambil pemerintah. Bisa juga nyimak channelnya Profesor Mahfud atau Pak Akbar Faisal. Itu kadang ngasih clue. Pemerintah mesti gimana. Lah ngompol pas bedah makan bergizi. Juga pagar laut. Kan yang ngasih masukan juga itu. Baiknya gimana. Ada kritik yang isinya meledes kayak ya ada. Diangslup-angslup kayak ya ada. Jegur ke jurang ya banyak. Tapi kan itu hak warga negara juga. Yang kayak gitu ya abaikan saja. Gak ngaruh kok buat pemerintah. Rakyat itu sudah tambah pintar, cerdas, bisa memilah dan memilih mana pandangan yang mencerdaskan, mana yang mau isinya memprovokasi dan gedobos. Jadi gitu ya omong untuk Opung Luhut. Ngompol bakal tetap bersuara. Tak akan diam dimarahi sama Opung Luhut. Tetap semangat. Itu ya, salam Bengawan, salam ngompol. Ini pesan Om Bengawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.